Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online untuk mata kuliah dasar-dasar aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi dan pertumbuhan ikan. Diharapkan semua mahasiswa bisa mengikuti dari awal sampai akhir perkuliahan ini tanpa di skip ya. Kemudian karena ini pertemuan yang terakhir, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian awal. Yang bagian awal ini sudah saya jelaskan semua. Kita akan langsung saja ke bagian pertemuan yang kedua ya. Jadi yang terakhir kemarin di sini kita ingin mengetahui bagaimana solusinya ya. Jadi di sini sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pertumbuhan ikan itu seiring berjalannya waktu akan terus meningkat ya. Kemudian nanti akan melambat pada suatu waktu tertentu ya. Dan ketika kondisinya sudah mulai lambat ini, kita katakan berada dalam keadaan critical standing crop-nya ya. Nanti ketika sudah tidak ada pertumbuhan sama sekali, berarti telah mencapai titik carrying capacity-nya. Nah, bagaimana caranya dalam budidaya itu untuk tetap menjaga atau mempertahankan potensi laju pertumbuhan maksimum agar tidak melewati dari CSC ya, atau critical standing crop-nya. Di sini yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu dengan meningkatkan jumlah pakan. Dalam hal ini adalah makanan alami. Caranya yaitu dengan melakukan pemupukan. Pemupukan yang kita lakukan bisa menggunakan pupuk anorganik ataupun pupuk organik ya. Kalau pupuk anorganik berarti pupuk buatan, kalau pupuk organik berarti pupuk yang alami. Nah, kemudian selain itu cara yang kedua dengan kita menambahkan pakan tambahan atau pakan buatan ya, yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin maupun mineral. Kemudian yang terakhir kita bisa melakukan dengan mengurangi padat tebar. Kalau misalnya dalam suatu kolam itu yang awalnya berisi 1000 ikan yang masih ukuran kecil, kan lama kelamaan akan semakin besar ukuran ikannya ya. Jadi kalau sudah semakin besar harus dikurangi kepadatannya. Jadi bisa diambil kemudian dipindahkan ke kolam yang lain sehingga densitas atau kepadatan ikannya menurun, tidak terjadi persaingan atau perebutan oksigen, makanan maupun ruangan ya. Oke, kita lihat yang pertama yaitu yang pemupukan. Pemupukan ini tujuannya itu untuk mendorong produktivitas primer. Dalam hal ini adalah untuk memicu pertumbuhan dari fitoplankton. Karena dengan kandungan nutrisi yang tinggi, maka fitoplankton dapat tumbuh dengan baik, dapat tumbuh dengan subur ya. Dan dengan adanya fitoplankton ini, pertumbuhan ikan juga pasti akan meningkat. Biasanya dalam suksesi organisme di dalam kolam itu ada beberapa komponen, yaitu ada bakteri maupun protozoa ya yang berukuran mikro ini. Kemudian ada juga dari kelompok tanaman, bisa berupa fitoplankton, perifiton maupun tumbuhan. Sedangkan yang dari hewan itu ada invertebrata, termasuk di sini ada zooplankton, zoobentos maupun nekton kecil. Dalam pemupukan terkadang dari satu kolam dengan kolam yang lainnya itu hasilnya berbeda. Jadi tidak mesti sama. Kalau misalnya meskipun kita beri pupuk yang sama, biasanya jumlah dan komposisi tanaman maupun hewan yang dihasilkan itu berbeda ya. Karena itu juga ada pengaruh dari kondisi awal dari kolamnya, seperti kondisi tanahnya, kondisi perairannya maupun kondisi lingkungan sekitarnya. Oke, nah tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya dalam pemupukan itu kita bisa menggunakan pupuk organik maupun yang anorganik. Kalau pupuk organik di sini ada beberapa keuntungan dan juga ada beberapa kekurangannya, sama dengan anorganik juga. Kalau dibilang anorganik berarti yang dimaksud di sini adalah pupuk buatan ya, atau pupuk yang diperoleh dari pabrik. Dari hal penyimpanan misalnya, kalau pupuk organik ini agak sulit untuk disimpan, terutama kalau misalnya kita butuh menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kita punya stok yang banyak, dan itu akan kesulitan kita kalau misalnya mau menyimpannya ya. Berbeda dengan pupuk buatan atau pupuk pabrik ya, biasanya itu sangat mudah.
Selama kita punya gudang yang tidak bocor, tidak kehujanan, tidak kepanasan, aman saja ya di situ. Kemudian distribusinya juga sedikit rumit untuk pupuk yang organik, apalagi kalau misalnya jumlahnya besar ya, kan kesulitan. Kalau yang anorganik jelas lebih mudah ya. Biasanya kan juga pabrik pupuknya itu lokasinya jauh. Misalnya pabrik pupuknya di Jawa, kadang juga pupuknya bisa sampai di Papua ya kan. Itu distribusinya berarti relatif lebih mudah. Kalau dari segi kandungan mineralnya, kalau pupuk organik ini bervariasi. Tapi rata-rata jumlahnya sedikit ya. Banyak variasinya namun jumlahnya sedikit. Berbeda dengan yang anorganik. Kalau pupuk anorganik itu konsisten, selalu tetap. Kalau misalnya pupuk A, kandungan mineral ini berapa, misalnya mineral fosfornya berapa, ini berapa, kaliumnya berapa, itu sudah terstandar semuanya. Dan jumlahnya biasanya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalau untuk bahan organiknya yang jelas ada untuk pupuk organik. Kalau pupuk anorganik biasanya tidak memiliki bahan organik. Karena komponen utamanya sebagian adalah yang paling besarnya adalah nutrien berupa mineral ya. Kemudian efek terhadap tanahnya, kira-kira apakah pupuk organik akan memberikan efek? Ya pastinya. Dengan menggunakan pupuk organik itu selain menyuburkan tanah pada saat digunakan, nanti setelah digunakan juga akan memperbaiki kualitas tanahnya. Jadi nggak cuma pada saat itu diaplikasikan pupuk organik, tapi setelah prosesnya juga itu kualitas tanah jadi lebih baik. Berbeda dengan pupuk yang anorganik ya. Kalau anorganik ya begitu kita pupuk, kondisi kesuburannya meningkat ya, kualitas tanahnya setelah digunakan bukan mengalami peningkatan atau jadi tambah subur, enggak. Tapi sebaliknya biasanya akan mengalami penurunan atau degradasi ya, semakin kurang baik. Selain itu juga pupuk organik ini bisa jadi makanan secara langsung ya. Bisa dimakan oleh ikan itu secara langsung. Misalnya kalau dari kotoran hewan, kadang ada yang bagian-bagian yang belum dicerna oleh hewan tersebut. Nah, itu kalau misalnya dimakan oleh ikan itu bisa jadi bahan makanan langsung. Kalau yang anorganik mustahil. Karena nggak ada kan, pasti semuanya akan terlarut ya. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan juga, kalau pupuk organik itu pupuk organik pasti akan mengalami proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba, dan ini akan menggunakan oksigen yang ada dalam kolam. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Sedangkan pupuk anorganik jelas nggak perlu didekomposisi, tinggal ketika dimasukkan akan terlarut ya, kemudian akan langsung digunakan oleh fitoplankton. Nah, kemudian dari segi harga, biasanya kalau yang organik, terutama organik yang tidak diproses lebih lanjut ya, yang masih langsung dari alam atau dari peternakan misalnya, itu lebih murah dibandingkan yang anorganik karena sudah diproses lebih lanjut. Tapi kalau misalnya pupuk organik diproses lagi, nah itu jelas jauh lebih mahal lagi nanti harganya pasti. Ketersediaannya sangat bergantung dari lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya di masyarakatnya situ banyak yang memiliki peternakan, pasti ketersediaannya melimpah. Kalau misalnya tidak ya jelas sedikit ya. Kemudian kalau yang anorganik itu biasanya stabil, suplainya selalu ada karena pasti akan diupayakan. Kalau misalnya dalam negeri produksinya tidak mencukupi, biasanya akan melakukan impor dari luar negeri ya. Apakah memungkinkan untuk digunakan secara langsung dalam kolam? Ya, kalau untuk organik bisa. Misalnya dengan mengintegrasikan dengan peternakan, kita meletakkan kandang ayam di atas kolam misalnya, jadi kotoran-kotoran ayamnya akan langsung masuk ke kolam ya, digunakan oleh kolam sebagai pupuk ya kan, untuk memicu pertumbuhan dari fitoplankton. Berbeda dengan yang anorganik tidak memungkinkan ya. Nah, ini untuk pupuk organik ada beberapa ya. Di sini bisa berupa pupuk kandang atau kotoran ternak. Kemudian di sini ada night soil atau kotoran manusia. Dan di sini ada pupuk hijau atau kompos ya.
Contoh lainnya di sini misalnya limbah padat dari biogas. Kalau misalnya dalam proses pembuatan biogas, nanti kalian bisa cari gimana sih orang membuat biogas itu pasti akan ada limbah hasil buangannya, karena yang dipakai cuma gas metannya ya. Limbahnya itu berupa padat dan juga cair, itu sebagai pupuk, digunakan sebagai pupuk ya. Kalau molase biasanya ini buangan dari pabrik gula. Oke, nah sekarang kalian silahkan tonton video ini. Untuk kelas yang THP, copy yang ini ya, silahkan di copy yang link ini. Kemudian misalkan saya beri contoh ya, ini untuk kelas THP, kalian paste di browser kalian. Oke, ini mungkin jaringannya agak kurang baik ya. Nah, kemudian kalian ketik email kalian, misalnya alamat email saya ya. Kemudian baca petunjuknya di sini. Kalian silahkan menonton videonya dulu. Nah, ini videonya, tinggal diperbesar. Jadi video yang ini tadi, yang video kuliahnya di pause dulu. Kalian silahkan nonton video ini dulu. Atau bisa juga buka di YouTube begini supaya lebih besar ya. Misalnya ini saya pause, jangan di skip ya, silakan ditonton sampai selesai, jangan di skip. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan diisi nama Anda, NIM ya, kemudian program studi, dan jawab pertanyaan ini berdasarkan video yang tadi. Setelah itu nanti kalian submit ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, untuk kelas PSP silahkan copy yang bawah ya, atau boleh langsung diketik saja nggak apa-apa, bit.ly quiz-school PSP. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana pupuk organik itu bekerja? Jadi misalnya kita memberikan pupuk organik ya dari luar ke dalam kolam, itu akan mengalami dekomposisi oleh mikroba, menghasilkan nutrisi berupa N, P, dan K. Nah, N, P, dan K ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan atau tumbuhan air. Di sini bisa berupa fitoplankton maupun makrofita ya. Nah, makrofita ini akan terus tumbuh, demikian juga dengan fitoplanktonnya, kemudian akan dimanfaatkan oleh zooplankton ataupun hewan-hewan bentos, yang nantinya zooplankton, hewan-hewan bentos maupun fitoplankton itu akan dimakan oleh ikan ya. Nah, dan proses ini akan terus menerus. Oke, ini intinya dari bagaimana mekanisme kerja dari pupuk organik. Tadi sudah saya jelaskan ya, NPK dari pupuk organik digunakan oleh fitoplankton untuk pertumbuhan. Kemudian ini akan meningkatkan jumlah makanan alami. Ketika jumlah makanan alami meningkat, pasti pertumbuhan ikan juga akan terus meningkat ya. Nah, pupuk organik ini juga akan menjadi tempat menempelnya bakteri. Bakteri ini akan menyediakan nutrisi bagi ikan ya, sehingga pertumbuhan ikan juga bisa meningkat. Nah, tadi yang sebelumnya sudah saya singgung, kalau kotoran hewan juga biasanya ada makanan yang belum dicerna. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga oleh ikan sebagai makanan ya. Oke, ini misalnya pengaplikasiannya tadi dengan melakukan integrasi dengan kandang ternak ya. Di atasnya kita beri kandang ayam, kemudian di bawahnya itu kolam ikan. Jadi kotoran dari ayam akan turun menjadi pupuk untuk si kolamnya, sehingga produksi fitoplanktonnya juga meningkat. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya berapa sih kebutuhan pupuk kandang yang dibutuhkan untuk per 100 meter persegi kolam ya dalam 1 minggu. Di sini 1 minggu ya. Nah, ini 1 minggu kalau misalnya kita menggunakan kotoran sapi atau kotoran kerbau misalnya ya,
itu kita butuh sekitar 10 kg untuk 100 meter persegi kolam dalam 1 minggu. Nah, untuk per harinya itu dibutuhkan kurang lebih 0,3, jadi nggak sampai 1 ekor sapi udah cukup gitu ya. Nah, kalau ayam butuh 6-8 kilo, bisa butuh sekitar 10-15 ekor. Sedangkan bebek itu 6-8 kilo juga, 10-15 juga sama ya. Kalau kambing kita butuh sama 10 kg per 100 meter persegi per minggunya. Nah, kita butuh sekitar 4, atau sini berarti butuh 8 kalau misalnya cuma diambil kotoran malamnya. Kalau misalnya pada siang harinya itu kambingnya dilepas, berarti kita kan berarti hanya mengumpulkan yang malam kan, kotoran malam hari, berarti itu butuh sekitar 8 ekor ya. Nah, kemudian kuda 10 sama 0,5, jadi rata-rata kotoran sapi, kambing maupun kuda itu sama kebutuhannya, sekitar 10 kg. Cuma ekornya yang dibutuhkan yang berbeda ya. Kalau babi hanya 6-8, ini kurang lebih babi ini berarti sama dengan ayam maupun bebek. Oke, nah pupuk organik tadi jadi nggak cuma dari kotoran hewan, ada juga bisa juga berasal dari hijauan, atau kita kenal dengan istilah pupuk kompos ya. Jadi biasanya sisa-sisa sayuran, rumput-rumputan, dan potongan-potongan daun-daunan itu yang bisa digunakan untuk pupuk, pembuatan pupuk, yaitu dengan cara dikomposkan. Nah, bisa juga berupa campuran dari kotoran hewan dan juga daun-daunan atau tumbuhan ya. Itu juga bisa menghasilkan pupuk yang sangat baik. Biasanya pengaplikasian kalau kompos itu kita butuhkan sekitar 20-25 kg untuk 100 meter perseginya ya, dan biasanya kita butuh setiap 10 hari sekali. Nah, ini ada kapan dibutuhkan pemupukan itu ya. Kalau misalnya dalam perairan itu kita memiliki kadar fosfat yang rendah, kurang dari 0,1 mg per liter ya. Kemudian nitratnya kurang dari 2 mg per liter. Atau misalnya kalau potasium berarti kurang dari 0,1, kalsium dan magnesium berarti 15 ya. Kalau misalnya kurang dari ini atau kondisinya seperti ini, itu artinya kolamnya kurang subur, sehingga perlu dilakukan pemupukan. Nah, atau biasanya dalam aplikasinya itu kita bisa menggunakan sesidis atau sesidis. Di sini kalau misalnya transparansinya itu kurang dari 25 ya, itu tidak butuh fertilisasi atau tidak butuh pemupukan. Kalau misalnya 25-40 ini sebenarnya masih cukup, cuma harus dicek-cek lagi, rajin-rajin dicek ya. Nah, kalau misalnya 40-60 berarti harus dilakukan rutin pemupukan ya. Sedangkan kalau lebih dari 60 berarti ini harus rutin dan juga harus ditambahkan dosisnya, jumlah pupuknya. Nah, perhatian, jadi kalau di dalam kuis yang tadi itu yang kalian jawab harus berdasarkan dari video, bukan berdasarkan dari ini ya. Berdasarkan dari video yang diaplikasikan di video seperti apa, berarti itu yang kalian jawab di dalam kuis tadi. Kalau yang sekarang ini adalah kondisi bagaimana yang didapatkan dari hasil penelitian ya. Nah, ini bagaimana kita menggunakan sesidis tadi. Kalau misalnya dia 40-60 berarti harus dipupuk ya. Kalau misalnya petani kan biasanya nggak punya ini ya, nggak punya sesidis kan, bisa menggunakan tangannya dimasukkan ke dalam air sampai batas siku ya. Kemudian kalau misalnya jari-jarinya tidak terlihat sama sekali, berarti itu masih cukup, nggak perlu pemupukan ya. Tapi kalau misalnya terlihat, berarti itu harus dilakukan pemupukan. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita tidak boleh terlalu sering melakukan pemupukan karena itu akan membahayakan ikan ya. Ini ada beberapa dampak dari pemupukan ya. Kalau misalnya dalam kolam tersebut tidak kita beri makanan, tidak kita beri pupuk ya, critical standing cropnya itu bisa mencapai 65 kg per hektar. Sedangkan carrying capacity-nya cuman 130.
Sedangkan kalau misalnya kita beri pupuk saja, hanya diberi pupuk ini ya, nggak diberi makan ya, cuma diberi pupuk, peningkatannya bisa mencapai 140 kg per hektar. Dan carrying capacity-nya bisa mencapai 480 kg per hektar. Nah, apalagi kalau misalnya diberi pupuk, dikasih makanan tambahan ya, itu bisa mencapai 550 kg per hektar, dan carrying capacity-nya bahkan bisa mencapai 2500 atau 5 kali lebih besar daripada yang hanya diberi pupuk ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pupuk anorganik ya? Kan tadi kan sudah pupuk organik sudah. Kemudian sekarang bagaimana pupuk anorganik? Bagaimana mekanismenya ya? Cara pupuk anorganik ini bekerja dalam kolam. Silahkan kalian cari dan jawab semua pertanyaan ini ya. Kalian buka ini, ada ini linknya, saya sudah beri link. Tinggal buka dari situ, nanti kalian jawab semua pertanyaannya ini. Kemudian nanti kalian submit ke Google Classroom ya. Oke, ini saya beri contoh. Ini ya, misalnya saya copy kan, kemudian buka di sini. Oke, ini semuanya sudah ada di sini, tinggal kalian lihat saja, kalian baca. Kemudian kalian masuk di Classroom. Oke, dari Google Classroom nanti kalian buka di bagian classwork-nya, nanti saya upload di sini ya. Saya tambahkan untuk di classwork-nya, nanti kalian tinggal masukkan seperti sebelumnya. Oke, nanti kalian tinggal upload langsung di stream saja. Kalian beri komen di sini ya. Oh ya, seperti ini contohnya ini ya. Oke, seperti itu. Nanti tinggal upload di situ saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi pupuk sudah ada 3 cara tadi, pemberian pupuk, kemudian pemberian pakan, dan pengurangan padat tebar ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pakannya. Pakan yang diberikan tentunya harus disesuaikan jenisnya ya. Kalau misalnya ikannya masih berukuran kecil atau berumur 3-20 hari, berarti pakannya berupa larutan. Biasanya pengukurannya itu dengan menggunakan persen berat badannya. Kalau masih kecil kita beri makan sekitar 10%. Kemudian kalau misalnya 20-40 hari kita beri tepung halus ya. Berat badannya sekitar 7% ya. Kemudian 40-80 hari itu kita bentuk pakannya berupa tepung kasar ya. Kemudian berat ransumnya juga 5%, 80 dan seterusnya. Kalau misalnya sudah berat besar berarti bisa beri makan pelet. Nah, di sini kalau diperhatikan semakin besar ikannya berarti persentase makanannya juga semakin kecil. Mengapa demikian? Karena pertumbuhannya semakin besar ikan itu, laju pertumbuhannya semakin lambat ya. Sehingga lebih baik jangan diberi makan terlalu banyak. Nah, ini kalau ini ada tambahannya, tambahan tingkat pemberian pakan persennya, kemudian juga diberi tambahan berapa kali atau frekuensinya ya, seberapa sering. Kalau ini berdasarkan berat, yang tadi kan umur ya, ini berat. Kalau beratnya 10 gram, pemberian pakannya 8%, kemudian frekuensinya 5 kali sehari, dan juga seterusnya. Sama kasusnya di sini juga. Semakin besar berat ikannya, maka persentase makanannya semakin kecil dan frekuensi pemberian pakannya juga semakin dikurangi ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya rumus yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan pakan pada ikan ya. Di situ harus diketahui dulu berapa metabolismenya, koefisien metabolisme energinya tuh berapa ya. Nah, bagaimana menghitung koefisien metabolisme energi yang ini ya? Bar yang P, koefisien metabolisme energinya berapa, itu rumusnya ada di sini. Bisa dengan rumus ini, metabolisme standarnya kalori per harinya berapa, 35,4 dikali W. W nya ini adalah berat individu pangkat 0,8 ya. Nah,
Kalau misalnya makanan yang tersedia mencukupi untuk pertumbuhannya, kemudian ikannya juga aktif untuk mencari makan, energi yang diperlukan itu diasumsikan XPS ya. Ini disebut sebagai energi untuk maintenance atau alpha M. Di sini 2 dikali energi metabolismenya. Jadi 71 dikali W dikali 0,8. Contohnya karper misalnya ya, dia memiliki berat badan 300 gram ya. Kemudian berarti energi metabolismenya itu metabolisme standarnya 35,4 dikali 300 kali 0,8 sama dengan 3,39 kilokalori per hari. Sedangkan energi maintenance-nya itu sekitar berarti 71 kali 300 kali 0,8 sama dengan 6,81 kilokalori per hari, atau 2 kalinya ya, dikali 2 aja sama aja. Nah, hubungan pertumbuhan berat dapat diekspresikan di sini misalnya dW per dt atau perubahan berat terhadap waktu itu dikali K dikali dengan W pangkat X ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat kurva dalam persamaan linear, berarti di logaritmakan log dW per dt sama dengan log K dikali W dikali X ya, atau log dW per dt sama dengan log K dikali ditambah X log W. W di sini adalah berat ikan. Hubungan ini benar kalau misalnya tersedia cukup makanan yang dapat menyokong laju pertumbuhan atau fisiologis maksimumnya. Namun bila makanan tidak tercukupi atau kurang ya, garisnya lurus, kemudian garis lurus linear dalam lognya akan membengkok atau terjadi penurunan ya, terjadi inflasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu padat penebaran, itu kan pasti pengaruhnya ke ruang gerak ya. Kalau misalnya ruang gerak ini berarti dia masuk ke dalam faktor eksternal, dia juga akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan. Misalnya ruang geraknya cukup luas, berarti pergerakan dan pemanfaatan unsur haranya dapat maksimal, artinya pertumbuhannya juga bisa maksimal. Padat penebaran tinggi berarti terjadi persaingan ya. Nah, persaingannya dalam hal apa? Perebutan makanan bisa, unsur hara bisa, ruang gerak bisa, oksigen juga bisa. Pasti kalau semuanya terjadi perebutan, ada yang tidak kebagian, nah itu juga pasti mempengaruhi laju pertumbuhan ikan. Oke, ini bagaimana hubungan dari padat penebaran dengan laju pertumbuhan ya, atau dW per dt, perubahan berat terhadap waktu. Di sini ikan A, ikan B, ikan C, ini ikannya berbeda, jenis ikan yang berbeda ya. Nah, kalau ikan A semakin banyak, semakin tinggi padat penebarannya, mengalami penurunan ya sampai di sini. Ikan B juga penurunan sampai di sini, ikan C sampai di sini. Nah, kalau diperhatikan perubahan padat penebarannya itu yang lebih panjang adalah yang ikan A ya. Jadi ikan A itu kalau misalnya padat penebarannya ditingkatkan, ternyata pengaruhnya masih rentangnya masih lebih jauh dibandingkan ikan B dan ikan C ya. Cuma laju pertumbuhannya yang lebih tinggi pada posisi ikan, jumlah padat penebaran yang sama itu adalah ikan C ya. Kalau diperhatikan sini, ikan C itu laju pertumbuhannya akan lebih tinggi daripada ikan B, daripada ikan A pada posisi di sini di awal misalnya kan. Nah, tapi nanti kalau misalnya sudah melewati posisi ini, misalnya sebelah sini, di sini kalian tarik garis ke atas, ikan C nya udah mati semua, udah nggak mampu, udah nggak mampu hidup ya. Oke, itu. Nah, kemudian yang berhubungan dengan padat penebaran ini adalah stocking density. Stocking density ini nilai critical standing crop dan carrying capacity akan tetap tidak berubah jika kolamnya itu atau populasi kolamnya isinya sedikit ikan-ikan besar. Perhatikan ya. Jadi kalau dalam satu kolam isinya ikan-ikan besar tapi dalam jumlah yang sedikit, CSC dan juga carrying capacity-nya itu akan tetap sama atau sama ya, dibandingkan kalau misalnya kita isi ikan-ikan kecil tapi dalam jumlah yang banyak. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau satu kolam ini ukurannya sama, yang satu kita isi ikan-ikan besar, yang satu kita isi ikan-ikan kecil dalam jumlah banyak, yang satunya ikan-ikan besar dalam jumlah sedikit, maka CSC dan carrying capacity-nya tetap nggak berubah ya. Ini misalnya kan ikannya besar kemudian yang kecil. Nah, untuk meningkatkan hasil panen bisa dilakukan dengan memelihara ikan yang lebih kecil tetapi dengan jumlah dan kepadatan yang lebih banyak ya. Nanti kalau sudah mengalami
kejenuhan, ukuran ikannya sudah bertambah besar, bisa diambil dipindahkan di kolam yang baru ya. Nah, di sini Cardani menjelaskan bahwasanya padat penebaran ini menyebabkan kompetisi. Ya pastilah semua sudah tahu kan, kompetisi gerak maupun perebutan oksigen terlarut. Stocking density pada ikan ini juga akan menyebabkan ikan mengalami stres. Jadi nggak cuma kalian ya, kalau ditumpuk di satu ruangan yang sempit pasti akan stres lama-lama kan. Orang merasakan panasan dalam ruangan, berebut oksigen, udah gitu disuruh makan, kira-kira nafsu makannya naik atau turun? Kemungkinan pasti turun, males orang mau makan kan. Sama dengan ikan, ketika stocking density-nya tinggi juga akan menimbulkan stres sosial. Ketika stres, nafsu makan menurun, berarti metabolisme turun, kemudian pertumbuhannya juga menurun ya. Nah, ini bagaimana pengaruh kepadatan pada ikan nila? Contohnya di sini TRT1 yang ini, yang paling atas ini ya. TRT1 ini kepadatannya adalah 8 ikan per meter kubik. Sedangkan yang ini, yang garisnya lurus, garis hitam, tidak ada putus-putus, 10 ikan per meter kubik ya. TRT3 kepadatannya 12 ikan per meter kubik. Ini dalam hitungan minggu ya. Nah, dalam 2 minggu pertumbuhannya seperti ini, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, dan minggu terakhir yang paling tinggi pertumbuhannya adalah yang kepadatan ikannya 8 ikan per meter kubik ya. Sedangkan yang paling rendah yaitu yang 12 ikan per meter kubik. Nah, untuk meningkatkan hasil panen persatuan luas dapat dilakukan intensifikasi. Caranya yaitu meningkatkan input. Input di sini berarti bisa berupa makanan alami. Makanan alaminya ataupun makanan buatan ya. Kalau makanan alami, supaya makanan alaminya meningkat berarti harus dilakukan pemupukan. Sedangkan makanan buatan kalau mau ditingkatkan ya tinggal ditambah aja jumlah makanannya atau mungkin frekuensinya ya. Ini akan memperbaiki mutu makanan per unit yield atau unit hasil. Kemudian bisa juga dilakukan untuk dilakukan dengan meningkatkan stocking density pada awal budidaya. Jadi dalam satu kolam awalnya misalnya kita isi 1000, nanti kalau misalnya ikan sudah bertambah besar tinggal dikurangi, dipindahkan di kolam yang baru karena sudah mulai sesak ya kan. Nah, tinggal begitu terus ya. Nah, kedua hal tersebut harus dilakukan secara serentak ya. Nah, itu tadi yang keempat saya bilang, katakan bahwasanya kita harus mengurangi stocking density bila telah mencapai carrying capacity-nya. Oke, ini referensinya. Terima kasih. Oke, jangan lupa kemudian terakhir ya, kalian yang sudah menyelesaikan mendengarkan video ini, silahkan ketik komen di bagian stream dari Google Classroom, tuliskan nama kalian, name, prodi ya, dan katakan bahwasanya saya sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan ya. Nah, untuk tugas yang tadi, yang tugas keduanya itu dikumpulkannya minggu depan. Jadi kalian harus kumpulkan hari Minggu jam 12.00 sebelum hari Senin, malam Senin ya. Hari Minggu sebelum malam Senin. Oke. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.